Ayo, kenapa kosong? Ini Pak, kalau kosong kok dapatnya sih? Apakah tadi AC? Enggak. Ini masih pagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Karena hari ini kan sebetulnya kita mulainya jam 8 ya, 7.50 dan yang telah tutup. Mbak ini posisinya harus ini ya. Oke, tidak perlu direkam karena semua materi sudah saya share ya. Kalau direkam nanti tidak ada bedanya yang kuliah sama yang enggak. Yang lebih ada semua. Oke. Soalnya baru ya. Dan saya dikasih soal nanti habis itu saya mau buat soal ya untuk blog 501. Materinya berbeda dengan tahun lalu, ada sedikit update karena ada terbaru ya. Jadi dosen itu kalau mau kuliah itu sebaiknya update ini ya. Jadi kalau saya misalnya ada yang update misalnya saya atau apa tuh insya Allah nggak ganggu. Jadi kalau misalnya pas kuliah kurang update boleh ngomong, tapi ini datanya sudah ganti. Kalau mahasiswa itu kalau kuliah belajar nggak? Belajar ya tenang nanti loh tapi koni nih kamu jadi ngambil skripsi sama aku kan? Saya udah ini ya ada organ yang tidak bertuan jadi organnya ini diambil dari apa penelitiannya mahasiswa S2 saya ya kemudian dia nanti pada tikus model DM kemudian diambil parameter darahnya kadar gula ya, dan macam-macam itu terus organnya tak kita ambil jadi ada hepar, ginjal sama pankreas. Nah itu nanti kalian sudah tinggal ke histo atau ke PA di parafin terus dipotong detik-detik jadi kan kira-kira mau pengen tikus nggak beli tikus nggak beli ekstrak gitu udah pada nilai ya saya nggak tahu semester ini kok mulai kapan sih ngetek-ngetek dosen? Semester 6 ya? Semester 6 awal biasanya kayak kalau yang tahun lalu semester 5 itu makasih ya? Bisa mungkin yang cepat gimana? Biar ini udah ya? Oke ya nanti saya pada dandan saatnya pakai ayu deh. Oke, nah OAT dan nanti titik lain kenapa kok dijadikan satu karena sekarang slot kuliah itu semakin dipersempit ya terus kurikulum baru ya untuk farmakologi itu ada satu blok khusus di 302 neoplasma dan klinikal farmakologi ya kalian tidak ngalami ya jadi nanti ada interaksi dan macam-macam tapi jangan khawatir nanti pas stase farmasi saya kasih ya nanti ketemu saya lagi ya terus integrasi ketemu saya lagi jadi jangan bosan terus jenaka mau tidak pilih tidak sih saya ngomong dulu ya gitu tidak pilih ya dosen itu nek saya biasa itu lupa ya tapi kalau misalnya yang kesan banget nakal banget itu ingat ya pokoknya paling banget itu ya jatuhnya tapi kayaknya tidak ada yang paling oke nanti baterainya tinggal satu nih. Oke, nah ini saya update tadi malam ya, nggak tahu tadi pagi apakah sudah ada perubahan ya ini di TV Indonesia ID ini. Ini kalau pakai Kaspersky ini terdetek merah ya, jadi unsafe gitu ya, tapi view certificate is oke lah ya. Nah ternyata di Indonesia ini ya ada orang dengan diabetes ini, orang dengan resisten obat dan kematian akibat diabetes ini berdasarkan pengobatan 87%. Nah, tujuan pengobatan itu menyembuhkan pasien ya, memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup. Kemudian kemudian ada mencegah terjadinya kematian ya. Mencegah terjadinya kanker dan menurunkan resiko penularan dan mencegah terjadinya penularan di resisten obat. Sekarang kasus resisten obat banyak banget ya, adik-adik. Jadi hati-hati Indonesia itu
juara 2 untuk TB. Ya, jadi kita tidak boleh berbangga hati ya, karena kita juara 2 tapi TB ya. Jadi yang pertama itu India ya, kemudian dulu itu Cina, terus Indonesia, tapi sekarang Cina udah enggak ya, jadi turun ya, Indonesia ya, nomor 2 ya. Tapi nanti ini bisa yang kabel aja tuh. kabel kok saja lah. Ini mudah deh mas, bisa tolong dibantu nggak? Kenapa ini? Kamu tuh makanya duduk depan aja, kenapa diraih? Kalau kita itu pengennya nggak ngajar tapi nyanyi. Kemarin disuruh itu nyanyi. Kasih acara, teman-teman itu ada belum datang ke acara, terus ada terus di acaranya yang nyanyi. Termohon ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini nanti adik-adik bisa download di sini macam-macam. Bisa ada pedoman, ada materi edukasi dan lain-lain ya. Nah ini ya, pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT atau oral antituberkulosis ya. Minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Jadi memang obat TB itu tidak ada yang obat tunggal ya, karena tuberkulosis itu adalah bakteri tahan asam yang dia tahan terhadap macam-macam gitu ya, sehingga pengobatannya harus lama. Itu kalau yang sensitif obat itu 6 bulan ya, tapi kalau resisten obat ini bisa panjang banget ya. Dosisnya sudah tepat terukur ya, dan ditelan secara teratur ya, ditelan secara teratur, diawasi secara langsung oleh pengawas penelan obat sampai selesai pengobatan. Nah, ini ada kasus yang unik ya. Jadi penelitian mahasiswa S3 saya itu tentang kepatuhan minum obat pada penderita TB. Dia itu modelnya pasien kalau minum obat itu disuruh moto ngirim ke WA group. Jadi dia kalau sudah moto bisa dikasih thread fotonya itu dikasih ini ya, tanggal jam itu loh. Tapi apa yang terjadi? Habis difoto obat itu harus diminum, disimpan atau dibuang ya. Terus itu baru ketahuan saat penelitian kualitatif ya. Kualitatif ditanya wawancara, kenapa kok tidak diminum? Karena nggak tahan, malah banget ya, terus badannya malah nggak enak, lemas dan macam-macam ya itu. Nah itu bisa terjadi. Akhirnya diganti menjadi video, berarti benar-benar video diambil sampai diminum tilak gitu ya, dan tidak boleh diedit ya guys. Jadi memang benar-benar dan disuruh ngasih tanggal dan waktunya ya, karena itu memang untuk penelitian ya. Penelitian itu banyak banget, tapi yuk pasiennya ya sih akeh dulu ya. Nah ini ya terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal dan juga tahap lanjutan ya. Nah ini ada kategori 1, 2 dan anak ya. Kategori 1 untuk TB paru BTA positif ya. Kemudian pasien TB paru BTA negatif atau non positif. Ini kategorinya sekarang sudah tahu ya, dulu pernah keluar pas resep APPD suruh nulis resep obat TB. Mahasiswanya banyak yang salah ya. Oke, ini pada orang dewasa ya, ini tahap awal. Setiap hari selama 2 atau 3 bulan ya, tergantung nanti setelah 2 bulan itu BTA positifnya dikonfirmasi. Kalau misalnya dia masih ada, berarti ditambah 1 bulan lagi. Kemudian dilanjutkan 4 atau 5 bulan itu seminggu 3 kali. Nah yang sering miss itu yang ini ya, seminggu 3 kali. Sekarang kalau adik-adik sendiri kalau misalnya minum obat tiap hari aja sering lupa ya kan, apalagi minum obat enggak, aku kemarin udah minum obat atau belum ya, kadang lupa ya enggak. Nah makanya itu fungsinya ada PMO, pengawas minum obat ya. Oke, nah ini harus ada pengawas pengelola obat nih ya, PMO, untuk menjamin kepatuhan obat. Tapi PMO itu siapa? Bisa keluarga yang tinggal serumah ya, atau kalau misalnya hidup seorang diri gimana? Ya mungkin tetangganya ya. Nah kalau rumahnya jauh dari mana-mana itu dong, ya bisa sebut tadi kan.
dia tetap harus ada kader yang datang ya. Waktu itu saya pernah penelitian tentang cost TB cost survey, passion TB cost survey itu dananya dari Megapo ya, saya sampai ke Lombok itu ya. Waktu itu ada seorang ibu-ibu itu dia tinggal dengan anak laki-lakinya ya. Terus saya kok ini masih kok masih mendampingi ibunya terus gitu. Terus saya tanya, loh Mas, tapi maksudnya rumahnya tuh bagus gitu ya. Ternyata dia kerjanya online ya. Jadi dia itu ini beda cerita sih, maksudnya out of topic ya. Jadi dia itu tadinya kerja di Jakarta di kantoran ya. Kemudian karena ibunya sakit dia pulang ya ke Lombok ya. Itu Lombok yang rodok minggir gitu. Terus dia itu kerjanya diganti BMK, jadi cuma kakak ancam dia, ini gajinya gede, saya tanya, gajinya berapa Mas gitu? Ya kalau pas kontraknya pilihnya banyak, lumayan dong 20-an lah kalau itu minimal gitu. Kok enak ya? Ngumpul gaji PNS. tapi dia demi ibunya ya, saya salut ya. Jadi dia demi ibunya, terus dia ini ya, tadinya gajinya kalau di Jakarta dia lebih gede lagi ya. It's okay. Tadi saya habis ini temanku kan minta foto, terus dia bilang, wah hidup di Solo itu kalau ODGJ enak banget ya. ODGJ itu apa? Orang dengan gaji Jakarta. Dan dia ngomong karena masa aku beli nasi sayur sama lauk cuma 12.000 udah sama es teh gitu. Ya wis bapak pindah Solo, saya coba Pak Iwong Solo dan ya kalau baca di review resto atau makanan di TikTok itu teman terus kok sekarang Solo ini ya rame gini-gini, saya pada komen, terus orang-orang Solo pada komen gimana? Udah nggak usah ke Solo, udah aja nanti nggak Solo penuh gitu ya. Baca nggak komen-komennya itu ya? Ya itulah. Saya setuju pun tidak macet ya. Makanya nanti kalau kalian yang bukan orang Solo, kembali ke negara masing-masing ya. Nanti Solo ini nggak pelebak ya. Oke, ini pada anak ya, saya tidak akan membahas lanjut. Nah, ini adalah 4 obat utama, 5 ya. Jadi isoniazid, ya, RHZE ya, RHZE itu R-nya rifampicin, hanya isoniazid, pyrazinamid dan ethambutol. Kemudian ada streptomycin, dia ngapain aja sifatnya ya. Kemudian ada OAT lini kedua, ya. Lini kedua itu kalau lini pertama dia nggak efek ya. Ada fluoroquinolone, ya, OAT suntik. Orang lini kedua, D1, D2, D3 ya, ini macam-macam banyak banget ya. Ya mungkin dipahami aja, nggak usah dihafalkan ya, karena saya sendiri orang apa ya, karena harus melihat guideline daripada keliru ya. Kita tuh eman-eman dengan otak kita ya, maksudnya ada sesuatu yang kita bisa lewat AI dan gitu ya udah, misalnya apa, bikinkan surat gitu, tapi itu loh ya, bikinkan latar belakang apa sih ya. Karena dosen itu sebetulnya jam terbang ya, kami membaca naskah atau tugas yang pakai AI itu kami kerosok, itu kok aneh ya gitu ya, itu feelingnya itu main ya. Ya ada dosen-dosen unyu-unyu muda-muda itu mungkin belum ini ya, tapi kalau saya sudah senior, aku nggak ngomong tua loh ya, senior gitu kan, itu feelingnya main, kok aneh ya, itu good to be true, terlalu indah ya, terlalu bagus kata-katanya, ya itu kayaknya nggak mungkin manusia, tapi kadang kalau ChatGPT kalau dia gratisan tuh muter-muter ya, ya nggak? Ini jawabnya udah tak mumpung-mumpungnya cowok banget ya nggak? Ya makanya deh, boleh pakai AI tapi untuk membantu mencari misalnya literatur searching gitu nggak apa-apa ya. Saya menulis dengan mahasiswa S3 itu juga dulu tak ajari malah cara gimana memanfaatkan AI untuk membantu penelitianmu, tapi tidak membantu menuliskan loh ya. Mau punya ide masukkan ke AI boleh, lalu habis itu tetap harus manusia yang menentukan ya gitu ya. Oke. Ini ya, jadi nggak usah dihafalkan ya, tapi dipahami aja ya. Ini adalah singkatan-singkatannya ya. Jadi kalau misalnya besok membaca buku terus ada LFX apa ya? Mana ya contoh bodoh-bodoh banget ya, minimal sudah pernah mendengarkan kuliahnya Dr. Ate gitu ya. Jadi semoga nanti kalau pengobatan TV terus ingat saya. Ya ampun. Ya. Itu kayak apa tuh ujian stase farmasi itu. Saya sering banget ya, misalnya pengobatan ini dia cerita tentang obat bla bla bla, mekanismenya gimana? Gitu. Ini dulu saya yang ngajar di blog 402. Iya dok, saya ingat waktu itu dokter Ate
baju merah kok malah sih dikasih dosennya. Tapi itu ilmunya terpakai sampai besok ya. Nah ini maksudnya apa? 2HRZE 4HR3 ya. Maksudnya apa? Ini ya, diminum tiap hari ya. Kemudian ini seminggu 3 kali ya, 4HR ya. Obatnya tadi singkatannya hydroxyniazid, rifamycin, zerberazinamin, dan ethambutol. Kemudian untuk resisten obat ini obatnya macam-macam ya, banyak banget. Lalu gimana dong caranya? Ya nanti dilihat mana yang sensitif terhadap pasien tersebut. Nah itu pengobatannya bisa lama untuk yang resisten obat ya. Di dalam Google Drive yang saya share itu sudah ada materi-materi semuanya ya tentang peraturan menteri, kemudian tentang guideline dari PDPI ya. Yang terbaru tetap masih tahun 2021 belum ada update, tapi ada beberapa yang update itu kayak punyanya Prevent itu 2025 baru publish, data masukkan di Google Drive ya. Jadi ilmunya itu harus selalu update ya. Saya kalau ngajar itu harus selalu update ya jangan. Kalau S1 karena masih dipakai PPT ya, kalau S2 S3 saya nggak pakai PPT ya, cuma saya kasih paper satu dibahas barengan ya gitu. Jadi enak dosennya ya, agak gabut gitu ya, mereka presentasi ya, tapi karena S3 biasanya dosen semua ya, jadi mereka udah ngerti apa yang harus dikerjakan. Oke. Nah sekarang itu bentuknya adalah KDT atau kombinasi dosis tetap atau namanya fixed dose combination ya. Jadi satu kapsul ya, satu tablet obat itu isinya 4 macam ya, RHZE ya. Jadi seperti ini ya, ini FDC atau KDT itu satu butir ini isinya 4 macam ya. Dan dosisnya dapat disesuaikan dengan berat badan untuk menjamin efektivitas obat dan mengurangi efek samping ya. Mencegah penggunaan obat tunggal supaya apa? Supaya nggak resisten ya, dan mengurangi kesalahan penulisan resep. Kalau zaman dulu nulis kombipak itu ribet, dokter aja lali, caranya nulis resep ya, akeh banget gitu ya, tak mikir, akeh keliru nih ya. Kemudian jumlah tabletnya lebih sedikit sehingga pasiennya diharapkan lebih patuh, diharapkan ya. Tapi nek mau ono penelitian gue cuma difoto terus dibuang, nah itu pasiennya ya, mengurangi kesalahan penulisan resep tadi. Jadi zaman saya dulu kok asing, nggak usah tanya tahun berapa ya, nanti kelihatan umurnya ya. Sebetulnya kalau foto tuh kelihatan di foto reuni saya itu pas pada buka HP itu kalau kalian kan masih gini, tapi udah gini kelihatan umurnya 40 plus ya. Tapi nggak apa-apa ya, besok karena nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Oh bacanya gitu sih dok, belum. Sisok kok yang mengalaminya ya. Ya karena sudah sepuh gitu ya. Nah ini ya, jadi sekarang satu tablet itu isinya 4 macam obat, sehingga kalau misalnya tergantung berat badannya, apakah dia itu mau dapat 2 tablet atau 3 tablet atau 4 tablet sesuai dengan berat badannya. Jadi pasien itu minumnya dalam sekali minum itu ya 3 tablet itu toh, kan sebenarnya sehari sekali. Yang paling bagus adalah sebelum makan ya, karena ada 2 obat yang absorpsinya sangat dipengaruhi oleh makanan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau zaman dulu itu masih kombipak seperti ini ya. Kombipak itu berarti obatnya dewe-dewe, isoniazid dewe, rifamycin sendiri, pyrazinamin sendiri, ethambutol sendiri. Jadi kalau misalnya berat badannya lebih, dia mungkin bisa minum masing-masing 2 tablet. Nah kalau 2 tablet berapa berarti 8. Ya ampun, tiap pagi minum 8 obat itu males banget gak sih? Nah kalau misalnya nggak bisa minum obat terus harus pakai pisang, lah berarti kulaan pisang bendino ini pirang lira ya kan? Ya itu mobilnya 8 tablet satu. Padahal kan absorpsinya tadi bagusnya kalau perutnya kosong ya. Nah kalau satu tablet itu 1 pisang, 1 tablet 1 pisang, lah kok boros ya, boros pisang ya. Saya punya teman dokter juga ya, dosen, saya nggak ngomong siapa, dia nggak bisa minum tablet. Jadi waktu kami pergi ke suatu negara itu, mbak ngapain bawa sirup banyak teman, aku nggak bisa minum obat tablet. Oh my god, jadi dia bawa satu sirup paracetamol, itu banyak, lucu banget ya. Oke. Nah ini ya, ini dosisnya. Jadi
Ini dosisnya maksimumnya berapa ya? Tiap masing-masing obat ada. Untuk streptomycin dia injeksi. Absorpsinya itu jelek sekali kalau per orang sehingga harus diberikan injeksi. Kategori 1 nih ya, nih FHZE 1 tablet KDT itu isinya adalah rifamycin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg dan ethambutol 275 diberikan selama 56 hari, kemudian dilanjutkan tahap lanjutan selama 16 minggu. Kalau misalnya berat badannya cuma 35 kilo, dia cuma minum 2 tablet. Kalau misalnya 50, 3 tablet. Ya, kalau misalnya 70, 4 tablet. Kalau lebih dari itu berarti 5 tablet. Ya, bayangkan kalau kita tadi bentuknya belum KDT, ya masih obat masing-masing. Berarti 4 kali 5, misalnya beratnya 60, 4 tablet kali 4 berarti 16, ya enggak? Bayangkan esok-esok tangi turu mau berobat 16 tablet. Ya akhirnya pasiennya malas. Ya jadinya terus putus obat lama-lama jadi resisten obat. Ya. Oke, ini yang kategori 1 ya. Kategori 2 untuk pasien kabur dan macam-macam ini ya. Ini dosis harian awal, kemudian dosis intermediate fase lanjutan. Nanti untuk yang pengobatan ini ya. Ini beda-beda. Nah, mungkin nanti ada ini ya. Manakah varian obat di bawah ini yang termasuk pengobatan kategori 1? Mungkin masih di angan-angan, nanti baru tak tulisnya. Tapi aku yang boleh tahu nih, nanti mungkin mampir kantor ya. Oke, nah first line-nya ada ini ya. Isoniazid, rifamycin, pyrazinamide, ethambutol dan streptomycin ya. Nah, isoniazid kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, ya aslinya membunuh 90% atau dia bakterisid. Bakterisid itu sid yang membunuh. Kalau statik dia hanya membuat statis atau membuat tidak aktif. Ya. Bakterisid terhadap populasi MTB yang sedang aktif bereplikasi, tapi dia juga bakteriostatik terhadap populasi yang resting phase, ya. Atau berada dalam kondisi tidur. Ini adalah isoniazid. Kemudian absorpsinya T maksimal adalah 1-2 jam per orang. Masih ingat ya T maksimum itu apa? Kayaknya aja sampai kemuin ya. Namamu Muin kan? Anak kesekilan ya. Apa itu T maksimum? Blok 103. Apa? Waktu sama nggak apa-apa. Ya boleh, oke. Mungkin ada yang kurang pas sedikit, Mbak. Merah. Ini celananya nggak pinjam sana nih. Gak itu sih nggak yang merah ya. Maka. Oke, waktu yang dibutuhkan obat saat dia mencapai konsentrasi maksimum. Ya. Kalau konsentrasi maksimum itu Cmax, nah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimum itu adalah T maksimum. Ya. Nah, untuk isoniazid itu 1-2 jam per orang. Ya. Tapi jika bersama makanan, kecepatan absorpsinya akan menurun hingga 50%. Jadi memang paling bagus itu minumnya dalam keadaan perut kosong. Nah, tapi efek sampingnya itu banyak, iritasi lambung, sehingga itu yang menyebabkan pasien tidak patuh. Karena nggak boleh makan, dia minum obat, dia terus mual-mual. Akhirnya, dok saya nggak mau minum obat ini karena perut saya mual, rasanya pengen muntah. Itu sering terjadi pada pasien. Ya. Distribusi seluruh jaringan dan menembus sawar darah otak dan sawar plasenta. Ya. Kemudian metabolismenya oleh enzim N-asetiltransferase di hepan dan ekskresinya sebagian besar melalui urin dalam bentuk metabolitnya. Nah, mekanismenya ini ya. Jadi si isoniazid ini menghambat biosintesis asam mikulat. Padahal asam mikulat itu penting untuk komponen pembentuk dinding sel bakteri. Nah,
Kalau misalnya dinding selnya itu tidak terbentuk sempurna, akibatnya bakterinya mati. Diharapkan seperti itu ya. Terus mencegah perpanjangan rantai asam lemak yang sangat panjang, menyebabkan hilangnya sifat tahan asam ya, dan menurunkan jumlah metanol atau lemak bakteri yang dapat dihancurkan ya. Jadi intinya adalah ke dinding sel bakteri yang mekanisme kerja harus diperhatikan. Biasanya saya keluarkan ya. Mekanisme kerja obat isoniazid, manakah di bawah pertanyaan? Manakah pernyataan di bawah ini tentang mekanisme obat, mekanisme kerja obat isoniazid? Tanda tanya, misalnya seperti itu, ya. Oke, nah ini adalah isoniazid ya. Kemudian dia mengalami asetilasi ya, isoniazid mengasetilasi menjadi asetilhidrazin. Kemudian hidrolisis menjadi monoasetilhidrazin, asetilasi menjadi diasetilhidrazin. Dan asetilasi ini ya, ini dibantu oleh tadi enzim N-asetiltransferase ya. Nah, kecepatan asetilasi ini mempengaruhi kadar plasma dan waktu paruh obat ya. Dan statusnya dipengaruhi polimorfisme genetik ya. Jadi variasi genetik lebih dari 1% populasi itu adalah polimorfisme. Kalau mutasi kurang dari 1%, bedanya itu ya. Jadi polimorfisme itu bisa, namanya poli itu banyak. Jadi mungkin gennya pengaruh macam-macam ya. Nah, polimorfisme genetik pada isoniazid ini adalah gen NAT2 yang mengkode enzim N-asetiltransferase tadi ya. Sehingga ada status asetilasi individu itu bervariasi, bisa asetilator cepat ataupun lambat ya. Orang Kaukasia 50% asetilator cepat, 50% lambat. Nah, kemudian Asia itu sebagian besar, kita sebagian besar asetilator cepat ya. Kemudian tes tengahnya, tes tengah atau waktu paruh. Waktu paruh apa? Waktu paruh, aduh, kakak-kakak, tante-tante. Tadi yang merah sedikit tak tanya, yang bajunya hijau, mas, hijau. Apa? Waktu paruh apa mas? Nanti baju kedudukan mulai. Apa mas? Waktu paruh adalah call a friend. Boleh. Waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi menjadi setengah dari konsentrasi maksimum. Ini nggak ada spidol ya? Mau tak ada yang spidol kan? Buat mereka ya nggak aja permanen. Umum nggak? Umum. Catatan mbak. Ya. Oke, ini kelihatan nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan. Saya mau reminder aja ke adik-adik semua ya. Jadi, kiranya enggak? Ya sini. Ya. Jadi ini adalah kurva waktu terhadap konsentrasi ya. Lalu gini modelnya. Ya. Ini adalah konsentrasi maksimum ya. Ini adalah T maksimum. Waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi maksimum ya. Lalu tes tengah di mana? Tes tengah di sini. Ini adalah C setengah. Ini adalah T setengah. Waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi setengah dari maksimum. Jelas ya? Kenapa kalau kita belajar waktu paruh? Karena ini menentukan frekuensi. Misalnya amoxicillin itu waktu paruhnya adalah 8 jam. Sehingga sehari itu kan 24 jam dibagi 8 sama dengan 3. Makanya dosis pemberian amoxicillin adalah 3 DD tab 1
ya, tapi yang betul adalah per 8 jam. Jadi asalnya 3D ditambah 1, 3 kali 1 itu dari 24 jam dibagi 8. Jelas ya? Ya. Ini kok nek kok askar masih tak hitung nih. Dan biasanya lama. Oke, ini tadi udah. Oke. Nah ini ya, oke. Tadi sampai ke ini. Nah, ini ya, asetilator cepat, asetilator lambat. Implikasi klinisnya apa? Kalau asetilator lambat, dia itu obatnya itu lama di dalam darah, ya. Sehingga numpuk di dalam tubuh. Ya, paparannya lebih lama, efek sampingnya, toksisitasnya meningkat, ya. Terutama misalnya kayak neuropati perifer dan hepatotoksik, ya, untuk isoniazid. Ya. Kalau asetilator itu lambat ya. Kalau cepat gimana? Kalau cepat diminum, terus cepat-cepat dikeluarkan ya, sehingga efeknya konsentrasi yang ada di dalam plasma itu kurang, ya. Lalu bagaimana dok, di Indonesia itu kan banyak asetilator cepat. Jangan khawatir, semua sudah ada guideline-nya, sudah disesuaikan, ya. Oke. Nah ini asetilator cepat, lambat ya. Di Indonesia itu ini ada berbagai kepustakaan ya. Intinya di Indonesia itu sebagian besar itu cepat, ya. Nah mekanisme resistensinya adalah ini tadi ya, mutasi gen yang mengkode N-asetiltransferase. Jadi ini ya, di sini dan di sini ya, sehingga tidak dapat diaktifkan, ya. Efek samping obatnya apa? Itu efek samping obat ya, neuropati perifer, sehingga kalau orang dikasih obat ini pasti ditambah vitamin B6 untuk mengatasi neuropati itu, ya. Tapi neuropatinya ini dia reversible, jadi kalau obatnya dihentikan akan pulih lagi, ya. Nah, sering pada slow asetilator, misalnya ada komorbid malnutrisi, alkohol, ya, DM, AIDS, dan bulimia. Kemudian efek samping yang lain adalah jerat induksi hepatitis, di mana bisa terjadi peningkatan serum transaminase (SGPT) hingga 3 kali lipat. Hepatnya rusak, nekrosis hepar, ya. Kemudian pada usia lanjut akan meningkat prevalensinya, ya. Kemudian gangguan lambungnya, ini sebetulnya sepele ya, tapi ini yang sering menyebabkan pasien itu malas minum obat TB, ya. Habis minum itu saya malu itu dok, entah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kemarin saat wawancara kualitatif dapat informasi itu. Jadi saya agak ini. Rifampicin ya, obat kedua rifampicin. Absorpsinya secara oral bagus ya, hingga 90%. Nah ini dihambat oleh adanya makanan. Jadi ada dua dari RHZT itu ada dua yang absorpsinya sangat dipengaruhi makanan, yaitu isoniazid dan rifampicin, ya. Kemudian distribusinya luas ke jaringan dan cairan tubuh termasuk cerebrospinal, termasuk sawah darah otak, ya. 75% terikat protein plasma. Luasnya distribusi rifampicin itu tercermin dari dia ada metabolit sekunder yang warnanya merah. Jadi nanti urinnya warnanya merah. Nah, makanya saat pengobatan TB harus dilakukan edukasi sama pasiennya. Pak, Bu, nanti kalau minum obat ini nanti kencingnya warnanya merah, ya, atau keringatnya warna merah. Makanya kalau pakai baju putih hati-hati ya, nanti ngeflek, ya. Kemudian pakai celana putih gitu ya, terus apa kamu men? Ya beda ya warnanya. Ya ini kan merahnya merah samar. Kemudian kencingnya itu merahnya juga nggak merah darah, itu beda, ya. Oke. Kemudian si rifampicin ini dia merupakan induktor kuat dari sitokrom P450, ya. Nah, sehingga interaksi obatnya itu karena dia menginduksi enzim, dia banyak terjadi interaksi obat. Coba kalian buka interaksi obat, coba aja drug interaction checker, yaitu bisa drug bank, bisa Medscape, bisa Rx, bisa macam-macam ya. Kalian cek obat ngawur rifampicin dan captopril dan apa nanti pasti ada interaksinya, ya. Kemarin ada yang ikut apa tuh ya? Saya bimbing lumos, ada ikut deh di kelas ini yang lambung akurat farmakologi apa loh. Kemarin si Anin tuh cerita dia belum menang karena
kemarin banyak interaksi obatnya. Interaksi obat itu harus lihat website apa ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, ya bisa nggak apa-apa ya. Nah, dan obat rifampicin ini mengurangi efektivitas obat kontrasepsi oral ya. Jadi kalau misalnya ada pasien TB lalu dia pakai pil KB ya, nanti bisa berkurang efektivitasnya ya, sehingga jadi subur ya. Kemudian antikoagulan, warfarin, obat HIV dan obat imunosupresan dan banyak obat yang lainnya ya. Nah, 85% akan diaktifasi sampai ke diacetyl rifampicin ya. Nah, ini warna merah di. Kemudian efek sampingnya ini R itu RRR ini ringan ya, ringan-ringan, berat. Nah, apa yang terjadi? Yang berat itu jangan terjadi, sebenarnya yang ringan. Pokoknya kayak flu, terus dispepsia itu pasti ya, mual, muntah, sakit perut, munak-munak dan sebagainya. Oke, kita catat aja. Nah, ini mekanisme kerjanya harus dipelajari ya, kalau mekanisme kerja ya. Bagaimana mekanisme kerja? Ternyata dia hubungannya dengan RNA polimerase. Jadi menghambat sintesis RNA dari bakteri. Nah, resistensi obat ini tadi mutasi genetik dari gen rifampicin ya, sehingga struktur proteinnya berubah, rifampicin tidak dapat nempel ke bakterinya. Ya, Ziva kamu ngantuk ya? Gak apa-apa, belajar gaji malam. Enggak dong, saya tahajud sama si Krisma. Ya, enggak. Dan ini pirazinamid. Pirazinamid ini distribusinya luas ya. Metabolismenya selalu baca mekanisme kerja ya. Mekanisme kerjanya ini dia bentuknya asam pirazinoat ini tadi. Nah, bakterisid ya hanya aktif dalam lingkungan pH rendah ya. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena karakter ini hanya dimiliki oleh pirazinamid ya. Jadi dia bisa membasmi si MTB tadi dalam lisosom atau makrofag yang terinfeksi. Itu kan sudah terlindungi ya, tapi dia bisa ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan manakah obat tuberkulosis yang dapat gitu ya, jawabannya pirazinamid ya. Oke, kemudian mengganggu keseimbangan pH, menghambat enzim fatty acid ya, intinya juga ke dinding sel bakteri ya, kerjanya ke dinding sel. Kemudian ini tadi mekanisme resistensinya gennya ini yang mengkode enzim. Jadi kebanyakan resistensi itu hubungannya sama enzim yang mengubah ya, sehingga akan menurunkan aktivitas enzim atau malah inaktif ya, sehingga obatnya tadi akan diubah ya, apakah dia tidak bisa aktif ataukah menjadi bentuk inaktif ya. Kemudian hiperurisemia ya, bisa terjadi GORD ya. Efek samping lain DIH, dari segi DIH itu apa? Boleh DW ya. GORD, demam, mual, reaksi kulit dan lain-lain. Etambutol ini ke enzimnya juga ya. Nah, untuk apa? Ini untuk sintesis protein juga ke dinding sel. Kerjanya juga ke dinding sel, tapi mekanismenya beda ya. Mekanisme resistensinya ke gennya ini juga ERP yang hubungannya dengan enzim arabinosil transferase tadi. Efek samping yang paling sering muncul neuritis retrobulbar ya, tajam penglihatan turun, lapang mana menyempit, green color blindness. Tapi ini reversible. Jadi kalau misalnya obatnya dihentikan, dia bisa pulih lagi ya. Tidak diberikan pada anak karena kerusakan nervus 2 sulit dideteksi 50% pasien hiperurisemik ya. Streptomycin tidak diserap secara peroral, harus IM ya. Kemudian distribusinya sepertiga atau 30%-nya tingkat protein plasma, saraf darah otak sangat buruk, jadi tidak bisa untuk pengobatan meningitis tuberkulosis ya. Tapi dia menembus saraf darah plasenta sehingga efeknya ototoksik dan nefrotoksik baik kepada ini janin yang dikandung. Jadi kalau orang hamil, ibu hamil tidak boleh disuntik streptomycin karena sifatnya irreversible ya. Jadi ini obatnya mandek terus itu pulih lagi gitu, jadi nggak hidup lagi tidak bisa ya, karena ini irreversible ya. Nah, ini yang irreversible terikat dengan subunit dari ribosom bakterinya. Jadi ini beda ya, kalau tadi kan ke dinding sel bakteri ya, tapi kalau yang
Tadi yang pirazinamid, etabutal, sama isoniazid kan ke asam nikolat jadi zat bakteri. Yang rifamycin tadi ke RNA, ya. Kalau yang ini ke ribosomnya, ya. Mekanisme kerja itu harus dipahami, pasti keluar, ya. Oke, ini ya. Kemudian ini untuk penata laksana OAT ini ada di buku tata laksana TB, ya. Kemerahan, tuli, nah bukan disebabkan oleh kotoran. Putih kotoran mungkin ini ya, apa? Jalanan puter-puterkan terus kapasnya kayak ini dulu terus jadi atas gitu ya. Banyak loh kasusnya, ya, terutama geriatri gitu ya. Dokter kan nggak mau terlalu gitu. Ternyata apa? Ternyata bekas apa? Cotton bud gitu ya. Nah itu keras di dalam situ, pusing dan lain-lain. Ya. Ini kita ke lini kedua, fluorokinolon. Obatnya apa saja ya? Mungkin kalau 4 macam ya dihafalnya ya. Cuma cipro, levo, gati, dan moxifloxacin ya. Yang paling aktif di in vitro untuk moxifloxacin, levofluorokinolon. Yang penting-penting ini sampai jam 9.30 TTS 9.30 sana nih. Oh ya wis. Terus kalian tutorannya jam? Oh jadi masih ada waktu buat sarapannya. Ramai banget ya di bawah. Ya. Kemudian ini fluorokinolon, resistensi yang timbul ini karena ada mutasi juga. Ya. Nah, kalau misalnya resistensi terhadap satu fluorokinolon itu biasanya ya semua fluorokinolon dia resisten. Ya, jadi masalah banget TB resisten obat ini wanyau ya pengobatannya. Ya. Kemudian OAT suntik lini kedua, kanamisin, ya. AS itu apa? Lihat tadi daftar singkatannya. Amikasin, ya. Prevalensi strain yang resisten terhadap beberapa obat kita bisa kasih amikasin. Kemudian aktif untuk Mycobacterium atypicale. Tidak ada resistensi silang antara streptomycin dan amikasin, ya. Mudah nggak ini kalimat ini? Tidak ada resistensi silang antara streptomycin dan amikasin. Tetapi resistensi kanamisin sering menunjukkan resistensi terhadap amikasin juga. Mudah nggak kalimatnya? Jadi gini, kalau dia kalau resistensi silang itu maksudnya kalau dia resistensi streptomycin biasanya resistensi amikasin. Tapi karena ini tidak ada resistensi silang, ya berarti dua-dua. Jelas ya? Kayak tadi loh, kalau misalnya resisten terhadap fluorokinolon satu obat, nanti obat yang lain yang masih sama-sama fluorokinolon dia akan resisten juga. Jelas ya? Oke, kenapa kok saya selalu menceritakan tentang resistensi obat? Karena kasusnya sekarang banyak banget. TB itu ada SO dan RO. SO sensitif obat dan RO itu resisten obat. Ya. Resisten obat itu sering terjadi karena tadi pasien yang nggak mau minum obat ya, terus dia putus berobat, terus datang lagi sudah resisten. Ya. Itu banyak banget kasusnya. Ya. Nah, etionamid ya, kemudian larut dalam edangannya diberikan per oral ya. Nah, kemudian OAT oral ini kedua sikloserin ya. Kemudian bagaimana dengan clofazimid dan linezolid? Banyak banget ya obatnya namanya sulit-sulit ya enggak? Kok antibiotik terus konco-konconya belakangnya pakai min gitu, ini gitu ya. Ya clofazimid itu kok beda linezolid ya. Ada sikloserin ya. Hepatotoksisitasnya tergantung faktor resikonya. Biasanya karena 3 obat ini ya, RHZ yang paling utama adalah INH, rifamycin 34%. Nah, INH dan rifamycin diberikan itu meningkatkan hepatotoksik. Tapi ya gimana? Memang itu obat utama TB ya. Kalau misalnya diberikan DWDW semakin meningkatkan kejadian resistensi obat. Nah, timbul hepatotoksisitas itu mulai 2 minggu sejak terapi awal ya. Makanya waktu penelitian tesis saya dulu tentang efek obat TB terhadap naiknya peningkatan serum transaminase itu saya mulai dari 2 minggu setelah minum obat pada fase intensif ya. Fasenya 2 minggu. Jadi pasien itu sebelum minum obat saya datang ya, terus bla nanti ada penelitian, terus inform consent dan sebagainya. Terus 2 minggu kemudian pasiennya akan didatangi petugas saya untuk diambil darahnya, lalu dicek kadar obat dalam plasma ya. Nah, kemudian kasusnya itu terjadi
paling banyak itu 2 bulan setelah terapi. Jadi mulainya itu 2 minggu, paling banyak kasusnya itu 2 bulan setelah terapi. Jadi setelah selesai fase intensifnya. Jadi waktu itu saya ngambil darahnya itu adalah 2 minggu sama 2 bulan setelah terapi. Lalu saya lihat peningkatannya. Ya ternyata meningkat signifikan. Ya. Baik itu kejadian hepatotoksisitasnya ataupun kadar obat dalam plasma. Nah ini ya resikonya meningkat yang tadi sudah. Efek sampingnya tadi sudah ya, karena kemerahan tidak ada nafsu makan ya. Apa yang harus dilakukan ya? Kemudian gejala efek samping berat ya, ini pasien harus menghentikan pengobatannya dan segera dirujuk ya. Ini tadi gangguan penglihatan tadi hubungannya dengan neuritis retrobulbar ya. Kemudian fungsi tuli, gangguan keseimbangan tadi hubungannya dengan streptomisin ya. Kemudian kuning ini berarti dia ada enterik, berarti peningkatan sel transaminase, kemungkinan sudah terjadi hepatotoksisitas DIH atau drug induced hepatitis. Oke, nah ini kalau tidak tuntas atau melalaikan pengobatan akan berisiko tidak sembuh, tapi dia tetap menular orang lain. Ya. Kemudian penyakit bertambah parah dan bisa berakibat kematian dan OAT biasanya tidak dapat penumpuman, ya pasti tidak semua harus menggunakan penanganan yang lebih mahal, ya lama. Udah mahal lama ya, nanti duitnya negara ya, karena apa? Untuk tuberkulosis ini masih menggunakan program pemerintah sehingga free ya. Sekarang kenapa kok negara maju itu tetap bermasalah dengan TB? Karena kejadian HIV/AIDS meningkat dengan adanya sistem imun yang lemah ya, sistem imunnya lemah sehingga orang yang negara maju yang tadinya tidak kenal TB jadi muncul TB lagi. Ya kalau ada yang pernah ke Australia, kalau mau ke Australia mau cari visa harus ronsen orang ya kan. Nanti kalau misalnya ada bercak itu tidak di-approve visanya. Ya aku lebay banget ya. Waktu itu saya tanya kenapa sih Prof kok seperti ini gitu. Karena kami itu kan pulau sendiri, benua sendiri. Jadi kalau ada apa-apa nanti tidak bisa mengatasi katanya gitu. Terus pernah waktu itu kasus di saya kan magang di Westmead Children's Hospital ya, itu 30 menit dari sini numpak kereta besok ya rontok pinggir itu ya. Terus ada dokter gigi itu ternyata TB ya. Terus sampai 3 bulan pasien yang periksa ke dokter gigi itu semuanya dites ya. Lebay banget ya sih ya. Karena saking demi kalau TB ya itu. Oke. Nah ini ya hasil pengobatannya bisa sembuh, lengkap, gagal, meninggal, putus obat atau love sembuh ya, tidak dievaluasi. Itu kan kayak di TikTok itu ya, kalau misalnya apa bahasa Inggrisnya tidak tahu itu kan ada no, kalau jawab wow gitu kan ya. Terus wait for me, mau jawab say gitu kan ya. Jadi bahasanya singkat ya, tapi penuh makna. Terus kalau orang Jawa itu kalau jatuh itu kan macam-macam ya, kepleset, kedeglok, apa mana, jerumuk, ya macam-macam toh. Coba sekarang jerumuk bahasa Indonesia-nya apa coba? Jatuh gitu kan. Tapi yang kalau kejeglok kan beda ya. Dia cerita kopi, bingung kan? Nah, jadi kaya banget ya bahasa Jawa itu ya. Bagi yang nggak bisa bahasa Jawa ya disinami bahasa Jawa ya. Ya, ini yang manajemen TB resisten obat ya, itu apa? Kuman TB yang mengalami kekebalan terhadap OAT masih 6 menit ya. MDR TB, TBC, TBRO resisten obat minimal terhadap 2 obat ya. Yang paling poten yaitu INH dan rifampicin. Kalau dia resisten terhadap rifampicin itu apa? TBRR, TB resisten rifampicin. Ada istilahnya itu ya. Ada juga XDR TB. Ya, ini dia sudah resisten terhadap obat ini kedua. Terus dia dok pengobatan yang pakai banget nanti. Dia harus cari obatnya. Ya. Supaya menjadi resisten tadi gimana? Tadi ya tidak menyelesaikan pengobatan, ya. Kemudian petugasnya mungkin kurang ini ya tentang paduan dosis sama kemudian kualitas obat supaya obat yang tidak selalu tersedia. Mekanismenya tadi sudah saya jelaskan satu-satu. Nah, biasanya mutasi pada gen, ya. Oke, yang mempunyai risiko terkena TBRO, MDR dan XDR itu tadi ya tidak menelan obat secara teratur ya, sakit TBC berulang lagi mah orang mari lost to follow up, dia datang lagi dengan penyakit yang sama tapi sudah resisten ya.
atau datang dari wilayah yang mempunyai beban TB resisten obat yang tinggi, ya, atau kontak erat dengan pasien yang TB resisten obat. Jadi ketularannya ya langsung resisten obat, ya. Oke. Kemudian pengobatannya lebih sulit, lebih lama, yang lebih boros, ya, 18 sampai 24 bulan dan lebih mahal harganya. Ya, jadi ada yang meneliti tentang cost effectiveness. Biasanya kalau S2 S3 yang tentang cost harga obat itu saya pembimbingnya. Ya, tapi kalau orang untuk bimbingan S3 ya, yang kali ini tuh prokes semua, ya. Oke, kemudian panduan pengobatannya rumit, obatnya lebih banyak, yang XDR lebih sulit lagi karena obatnya lebih terbatas, ya. Ini alur pengobatannya, oh ya ampun pakai DCM, ya, kemudian negatif dan macam-macam, ya, apa yang perlu terjadi. Ini tadi grup pengobatannya ini, ya. Nah, obatnya apa saja? Ini pengobatan TB resisten obat yang paduan jangka pendek 4 sampai 6 bulan, lalu dilanjutkan 5 bulan, jangka panjang yang dia nggak bisa dapat jangka pendek. Ini apa saja dong? Ya tadi dibaca sendiri, ya. PD itu apa, FF, hemoglobinasi, sirkulasi dan LCD, dan sebagainya. Ini untuk TB-RO jangka pendek, ya, bagaimana mekanismenya, kemudian durasinya seperti ini, ya. Nah, paduan untuk RO jangka panjang seperti ini, ya. Jangka panjang tadi grup A, grup B, grup C, ya. Nanti keluar satu, ya, ini, ya. Oke, kita dari. Kemudian itu apa, kucing kericik. Punyanya kucingnya jadi gitu, ya. Nah, ini ya obat-obatnya tadi singkatannya, ya. Oke, ini dari Fornas 2023. Tapi kalau obat sudah tidak ada, tapi dia tetap masuk di dalam program pemerintah, ya. Ini obatnya macam-macam, ya. Ini yang tahun kemarin sudah ganti, ya. Ini terbaru 2024, ya. Terus ini dari Kansu. Terus ini kalian bisa lihat di sini. Ini 23, 24 Fornas dan juga tentang pedoman tata laksana TB sudah saya masukkan di dalam Google Drive. Question, masih ada waktu 2 menit. Ada yang mau tanya? Kakak-kakak sudah, ya, cukup selalu mau tutorial. Oke, tidak ada yang tanya. Nanti mohon yang tadi saya omongkan bolak-balik nanti diperhatikan, ya. Soalnya banyak yang 501. Soalnya kalau salah lama saya dimarahin juga project. Jadi sekali ganti. Ya makanya ganti seorang wanita jadi seorang laki-laki gitu. Umurnya 45 jadi 4 juta ya sudah ganti loh, ya. Kenapa seorang aku sih ganti pakai masa kalian. Oke, gitu, ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri kuliah pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.